Siapa yang masih ingat dengan sosok yang satu ini? Ia dikenal dengan kiprahnya di kepolisian Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Susno Duaji? Mantan Kabareskrim Polri yang sudah berkarir di kepolisian selama lebih dari 30 tahun. Memasuki masa pensiun, siapa sangka kalau Susno Duaji kini berprofesi menjadi seorang petani. Pria berusia 64 tahun ini rutin mengurus lahan seluas 12 hektar yang berada di daerah Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tak lagi mengenakan seragam, kini Susno terlihat lebih santai, dengan kaos dan handuk yang dikalungkan di leher khas petani daerah. Menanggalkan jabatan dan mulai hidup sederhana, apa yang membuat Susno mau beralih profesi menjadi petani? Berikut adalah ceritanya. Kita udah aja langsung ada Bapak Susno Duaji. Halo. Halo Pak. Halo Pak Yudi. Apa kabar Pak? Hormat petani. Hormat petani Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Hormat petani. Monggo Pak, silakan. Silakan Pak, silakan Pak. Iya. Oke. Tambah seger. Tambah amin, 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 amin. Pak Susno, Ya. tadi saya lihat gambarnya Bapak lagi bercocok tanam, Ya. terus pakai anduk gitu Ya. Pak ya. Bener-bener kayak petani banget gitu Pak. Loh, kalau saya pakai polisi bertani nanti aneh. Serem Pak ya. Serem. Pak ya, betul. Tapi pakai handuk tanpa sandal kan nanti biar menyatu dengan alam dan menyatu dengan petani yang lain. Masyarakat. Iya. Tapi Pak, saya penasaran Pak. Maksudnya gini, kenapa kok beralihnya ke petani? Maksudnya nggak bikin usaha apa gitu? Oh gitu. Sebenarnya bukan beralih tapi kembali ke petani. Ya. Kembali ke petani? Iya, karena habitat saya itu memang petani ya. Orang tua saya petani, keluarga saya petani, kok nyasar ke polisi gitu sebentar. 32 tahun di polisi. Iya, iya, Wah, iya. itu bukan sebentar, 32 Pak. tahun Pak ya. Itu waktu yang panjang, Iya. 32 tahun. 32 tahun. Kembali ya Pak. Terus begitu pensiun gitu kan, kalau nggak badan ini bergerak ya cepat tua gitu kan. Ditunggu oleh tanah kita. Betul. Daripada ditunggu oleh tanah, kita ngolah tanah, kembali ke petani lagi. Kembali olahraga juga. Kembali tuh, Pak, ya. olahraga juga, macul, tanam kopi, tanam durian. Itu Bapak sendiri? Sebagian saya kerjakan sendiri, sebagian kita upahkan, sebagian bagi hasil. Oke, tapi Bapak sendiri ikut? Oh ikut, Macul? macul ikut. Nanam Pak? Nanam ikut, pakai traktor ikut. Nyabutin juga satu-satu Pak? Iya, saya pernah pakai mesin gini. Motong rumput itu. Potong rumput ya. Itu pekerjaan olahraga yang paling enak. Gitu. Pekerjaan olahraga yang paling enak, oke. Dan nanti 6 bulan lagi saya mau panen durian. Saya undang gitu. Mau panen durian? Iya. Oh, kami. Biasanya kalau udah ngomong Pak, Ya. tapi nggak ngirim tuh dosa loh Pak. Bukan hanya ngirim, nanti Mas Didi, Mas undang Eko, ke sana, ya? saya ajak ke Pagar Alam. Iya, pakai alam. Wali Kota Pagar Alam sekarang sedang giat-giatnya untuk agrowisata. Betul. Kebun jeruk, kemudian kebun kopi. Jadi Pak Wali Kota kami dan Wakil Wali Kota kami begini untuk Terima pertanian. kasih. Sumatera Selatan ya, Pak? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Berarti ini daerah mana Pak? Palembang. Palembang. Kalau dari Palembang kita naik mobil 7 jam. 7 jam ya. Tapi kalau dengan pesawat hanya 25 menit. Hanya 25 menit Ya. naik pesawat. Itu besarnya 12 hektar. 12 hektar terpisah-pisah, ada karet, ada kopi gitu kan. Iya. Dan di situ kan masyarakat bertani semua. Iya. Termasuk Pak Wali kami juga senang bertani juga gitu. Yang ngurus berapa banyak Pak? Yang urus 1 hektar itu paling satu keluarga. Satu keluarga? Ya. Oke. Nah Bapak kalau ngeliat petani itu apa yang ingetin Bapak sekarang? Kalau saya ingat bertani, saya ingin bagaimana petani ini supaya tidak tetap miskin gitu ya. Soalnya kalau dikelola secara konvensional, insya Allah miskin. Nah itu Insya dia, saya pengen tahu gitu. Kenapa mereka bisa miskin? Kenapa apa yang terjadi Lah sebenarnya, kalau Pak? kita ngelola sawah 1 hektar, itu sudah maksimal hasilnya 6 ton. 6 ton. Ya, sudah lengkap dengan encok sakit, bahu sakit gitu. Dan itu 6 Bapak bulan, bisa 7 bulan ya. Harganya cuma 4.000. Tapi kalau kita misalnya sawah, sebagian kita tanami lada, sebagian lagi kita tanam vanili. Vanili kan $500  1 kilo. Nah, kalau panen berapa kilo? Wah, Lumayan. petani, wah lumayan. Bisa ke Singapura petani. Oh jadi artinya adalah keterbatasan ilmu mereka? Dulunya. Sekarang dengan Pak Wali Kota
memberikan bantuan teknis dari Dinas Pertanian, Pagar Alam, dan lain-lain. Yang dulu, kopi kalau sudah umur 7 tahun ditebang. Iya. Harus nunggu 3 tahun lagi baru panen. Sekarang tidak. Pak Wali Kota kami memberikan bantuan stek kopi. Kalau stek itu ukulasi ya. Ya, okulasi betul. Diganti tunasnya itu dengan yang berbuah lebat, tahun depan udah berbuah lagi. Yang sekarang misalnya 1 kilo satu pohon bisa menjadi 3 kilo satu pohon. Dan Nah, Pak, kopinya bagus-bagus. saya mau tanya, berarti artinya sebenarnya sebagai seorang petani pun bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah dengan bimbingan Dinas Pertanian dan bimbingan pemerintah setempat, Pak Wali Kota, kita tidak hanya bertani tapi menjadi agrowisata. Jadi agrowisata. Iya, kebun jeruk ada yang tanam jeruk 2 hektar. Pada saat hari raya dan hari-hari libur, penuh orang dari Palembang, dari mana-mana datang. Masuk bayar, beli bayar, keluar bayar lagi jadi. Iya, iya, iya. Kalau iya. tol kan masuk bayar, keluar enggak kan? Iya. Kalau ini masuk bayar, keluar bayar. Beli, Karena beli. Menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat ya Pak Ya. ya. Dan di kebun-kebun itu mulai sekarang dibangun villa karena alamnya pagar alam memang luar biasa gitu. Bagus kan? Artinya meningkatkan penghasilan orang-orang di sana juga. Iya, iya, iya. Kalau 12 hektar Pak, 12 hektar. Ya. Jadi saya ingin tahu penasaran Pak, 12 hektar itu penghasilan berapa Pak 12 hektar? Nah, ini sebenarnya kalau yang karet Iya. ini justru tekor. Karena Tekor? harga karet itu antara 6.000 7.000. Kalau kopi untung karena semurah-murahnya kopi 18.000 sekilo. Walaupun di Starbucks 50.000 satu sendok. Ya. Iya. Nah, kita lagi ngajak petani, Kota Pagar Alam sekarang lagi menghidupkan home industry. Iya. Jadi tidak menjual kopi mentah, Iya. tapi dijual kopi dalam bentuk packing. Kemasan. Jadi Emas ya. Sehingga 1 kilo kopi yang tadinya dijual 18.000, ini bisa dijual 200-250.000. Wow. 18.000 sekarang jadi 200.000 karena ada kemasannya. Ada kemasan. Singkong atau pohong atau ubi kayu, kalau dijual biasa kan 500 perak sekilo. Betul. Ya. Tapi di Pagar Alam dijadikan cenderamata, packingnya pesan murah hanya 250 perak packing itu. Bisa 1 kilo itu menjadi 5.000, 6.000 gitu. Wow. Berlipat-lipat ya. Satu bungkus. Berarti pendapatan 12 hektar gede dong Pak. Oh, kalau ditanam itu semua. Oh, iya. Tapi kan Beda-beda tidak. ya Pak, 12 Beda. hektar apa aja itu Pak? Karet, Ya. ada kopi, ada kita tanam lada, ada kita tanam vanili. Gini aja ini Pak, saya potong Iya. aja Pak. Enakan mana Pak, jadi petani atau jadi polisi gitu? Oh, kalau masih dinasnya, ya, orang kalau saya bilang nggak enak jadi polisi salah, ya, karena saya pilih polisi, Ya. sebabnya sekolahnya gratis. Ya. Ya. Tapi paling enak setelah polisi jadi petani. Nah itu, Enak Paling ya. enak setelah polisi jadi petani. jadi petani. Ya seperti Bapak ini Ya, sekarang nggak ya. usah mikirin dapat suara berapa, Iya, nggak iya. mikirin mau dapat job apa di pemerintah. sekarang. Teman-teman angkatan Bapak atau polisi nggak ada yang nanyain Pak, kok jadi petani? Jadi usaha lain aja lah enggak itu Oh, disapa. mereka bertani, mereka tanya, Pak bisa bertani gimana, belajar mana? Saya bilang kalau mau belajar sekarang telat. Kalau saya ini memang sudah jadi sejak kecil gitu. Iya, karena udah ngerti, udah Udah lihat ngerti. keluarga udah bertani. Ya, justru kalau saya pulang kampung tidak bertani, tanda tanya gitu kan. Wali kota bertani, anggota DPR setempat, wakil wali kotanya bertani, saya pulang kampungnya terasing gitu kan. Hobi bertani juga ya. Iya. Enak. Tapi, Oke, saya tapi- ajak kapan-kapan bertani. Nah, boleh ya. Tapi maksud saya gini loh Pak, kenapa Bapak tidak coba profesi lain? Saya terjun di politik gak ada potongan ya. Terjun di pemerintah sudah pensiun. Berdagang nggak bisa ngitung duit gitu kan. Tapi kalau bertani tahu-tahu berbuah gitu kan. Lebih gampang, Pak, Waduh, ya? Mas Didi kalau bertani itu ya, apalagi kita bersahabat dengan pohon ya. Kayak pohon gini pagi kita siram, kita sapa, tahu-tahu buah kopinya sudah lebat. You can feel it gitu Pak Waduh. ya. Segar. Bahagia. Iya. Jauh dari KPK, jauh dari mana-mana. Jangan aman ya Pak ya. Aman. Lebih nyaman, lebih tenang ya Pak ya. tenang, gitu. Dan kan profesi petani kan cukup terhormat juga ya. Iya. Dan bertani juga ngabdi. Ya. Jadi ngabdi itu tidak harus, bahkan bertani itu dia tidak nuntut apa-apa dari pemerintah kan. Kalau saya waktu polisi nggak digaji sebulan, saya merengut gitu kan. Iya.